belajar untuk saling sharing. Nah, kasih kesempatan supaya apa? Ini kemungkinan saat membuat keputusan menabung ya sebenarnya. Dan Selamat sore rekan IKSH. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan penjelasan lengkap mengenai internship partnership atau magang dan studi independen Kampus Merdeka yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ardian Mustafa. Jadi, Inspirasi Keuangan Syariah atau IKSH yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan juga konsultasi perencanaan keuangan syariah. Nah, untuk program magangnya ini, apa saja akan disampaikan oleh Pak Ardian. Oke, Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan IKSH. Selamat sore Ulan. Selamat sore Bu Irma. Sore kali ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai internship partnership. Jadi saya ingin Ulan dengan saya itu berdiskusi, memberikan penjelasan yang paling lengkap agar audien ataupun pembaca ataupun penonton itu bisa memahami secara detail, secara lengkap ya apa sih internship partnership yang ada di IKS ya? Apakah sama dengan magang dan studi independen bersertifikasi di kampus Merdeka atau yang dimiliki oleh program kampus Merdeka? Oke, kalau saya bicara magang dan studi independen merupakan program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk merasakan langsung lingkungan industri dan profesional. Secara harfiah seperti itu. Namun, mahasiswa juga dapat merasakan secara langsung bagaimana menjalankan suatu jabatan ataupun pekerjaan yang berhubungan dengan dunia industri. Kemudian mendapatkan bantuan dari orang atau pembimbing profesional saat mengerjakan proyek yang bernilai tinggi yang berhubungan langsung dengan pekerjaan di dunia profesional. Dalam MSIP ataupun magang studi independen yang diadakan oleh IKSH atau kita sebut untuk ke depan internship partnership, mahasiswa akan mendapatkan beberapa manfaat utama, terutama adalah penambahan pengalaman ataupun kompetensi yang berkaitan dengan dunia kerja. Mahasiswa juga akan langsung diberikan pekerjaan yang terkait dengan dunia profesional yang dirancang oleh IKSH. Sehingga di IKSH, mahasiswa memiliki kesempatan untuk merasakan bagaimana menjadi seorang profesional pada posisi tertentu, bagaimana mengerjakan proyek, kemudian juga mendapatkan kompetensi soft skill, hard skill yang berjalan dengan bidang industri tersebut. Tetapi ketika mahasiswa mengikuti program tersebut, mahasiswa juga akan tidak hanya belajar secara kognitif yang diperoleh melalui pemahamannya di kampus. Di sini mahasiswa akan mendapatkan pemahaman terkait bidang industri tertentu. Mahasiswa juga akan diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu tersebut ke dalam proyek diberikan. Kemudian mahasiswa juga akan diberi kesempatan untuk bekerja kelompok. Tentunya akan terasah kemampuannya dalam berorganisasi serta bekerja dalam tim. Oleh karena itu, internship partnership atau MSIP yang diadakan oleh IKSH ini akan dibagi dalam 3 program. Yang pertama adalah bootcamp, suatu program komprehensif yang mana dilakukan sebuah pengenalan, pelatihan, perencanaan keuangan syariah yang akan dilakukan oleh mentor berpengalaman IKSH selama kurang lebih 1 bulan dengan mahasiswa yang mendaftar. Yang kedua adalah program study project ataupun study project kampus Merdeka. Di sini mahasiswa akan menjalankan suatu program bootcamp yang akan dikombinasikan dengan studi kasus yang sesuai kurikulum pembelajaran selama 6 bulan. Selain itu, yang terakhir, internship kampus Merdeka, program gabungan magang dan studi kasus atau studi independen dengan pelatihan perencanaan keuangan selama 12 bulan. Selain itu, mahasiswa juga akan diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan timnya, pada atasannya, juga tentunya kepada klien, ataupun masyarakat terkait dengan proyek yang sedang dikerjakan.
Bisa melalui bootcamp, studi project, ataupun internship kampus merdeka. Di sana mahasiswa akan memperoleh pengetahuan tentang suatu kompetensi, bagaimana memecahkan suatu masalah, pemecahan masalahnya, kekritisan yang tinggi. Tentunya hal ini akan semakin terasa ketika mahasiswa menghadapi secara langsung permasalahan yang ada di industri maupun di dunia profesional. Nah, ada satu lagi mahasiswa yang mendapatkan kesempatan untuk menghadapi dunia secara langsung, mungkin dunia luar ataupun dunia yang berkaitan di atau selain dengan kualifikasi yang sudah dia miliki. Sehingga saat dia atau mereka lulus, harapan kita mahasiswa itu tidak hanya memiliki satu pandangan. Biasanya kalau saya boleh tanya ke Wulan, pasti akan bertanya, oh ternyata seperti apa sih pekerjaan yang ada di IKSH? Atau bagaimana sih dunia investasi ataupun dunia keuangan itu? Pasti seorang Wulan akan bertanya demikian, betul Wulan? Iya, Nah, betul sekali. oleh karena itu, ini IKSH tarik dan kita menyatakan minatnya untuk bergabung dalam program Kampus Merdeka untuk dapat memberikan program pemagangan ataupun program studi independen bersertifikasi. Di situ kita akan memberikan tantangan yang lebih besar dibandingkan jika mahasiswa mengalami atau menjalankan program di perusahaan yang biasa aja. Beberapa lainnya tentunya akan memberikan tantangan yang akan menuntut mahasiswa untuk bekerja di lingkungan yang sistematis, di mana peraturan yang lebih kaku. Namun ada banyak hal dan situlah mahasiswa akan belajar bagaimana melaksanakan pekerjaan dengan baik, tetapi juga mengikuti sebuah aturan. Lalu ada perusahaan yang mungkin dulunya startup. Mungkin bisa kita lihat kita sendiri merupakan sebuah perusahaan startup. Di sini mahasiswa bisa merasakan langsung bagaimana berada di lingkungan yang mungkin terkesan bebas. Tapi sebenarnya targetnya tinggi dan tentunya besar. Kita akan mendapatkan pengalaman kolaborasi multidisiplin. Di sini mahasiswa tidak hanya menjalankan program, tetapi juga harus memahami kearifan lokal yang ada. Bagaimana budaya yang dibentuk oleh pimpinan, bagaimana budaya perusahaannya, orang seperti apa yang ada di sana. Bahkan mungkin cara berkomunikasi dari antar kota itu juga berbeda. Nah, ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang kami harapkan dapat memberikan gaya berenang baru bagi mahasiswa daripada mahasiswa hanya belajar di prodi atau kampusnya sendiri. Untuk menjadi peserta atau diterima melalui program magang ataupun studi independen sertifikasi atau internship partnership, di sini mahasiswa sebenarnya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama ada persyaratan administrasi dan ada persyaratan kualifikasi. Persyaratan administrasi adalah hal yang berkaitan yang harus disiapkan oleh mahasiswa sejak awal agar mahasiswa itu dapat melaksanakan program selama minimal 1 bulan ataupun 1 semester dengan baik dan tidak ada gangguan. Selain itu, setelah data administrasi beres, proses seleksi selanjutnya akan langsung dilakukan oleh tim terkait yang ada di IKSH. Sehingga nantinya semua siswa atau semua mahasiswa akan diseleksi oleh IKSH, tentunya sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan metode seleksi, sesuai dengan metode rekrutmen yang tersedia. Lantas, apa saja yang dipersiapkan mahasiswa agar bisa lolos dan bisa merasakan pengalaman bekerja di IKSH. Nah, beberapa dari mereka harus memastikan memilih program yang relevan, apakah bootcamp, studi kasus, ataupun internship. Ya, relevan ini tidak hanya sesuai dengan program yang ada, namun juga sesuai atau relevan dengan keahlian ataupun program studi yang dia lakukan. Karena IKSH akan merekrut orang yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Maka dari itu, ada 2 jenis pembelajaran. Yang pertama adalah agile learning, kemampuan diri untuk belajar dari pengalaman secara cepat. Mahasiswa harus bisa memahami lingkungan, budaya, metode kerja yang ada di IKSH secara cepat dan berkelanjutan. Selain itu, IKSH juga akan memberikan pembelajaran melalui project-based learning. Mereka akan digunakan sebagai subjek untuk pembelajaran aktif dan kreatif antara mentor, profesional, expert yang ada di IKSH dengan
mahasiswa yang terkait. Nah, selain itu, misalnya saya adalah seseorang yang memiliki keahlian atau keahlian dalam bidang SDM. Tentu saya akan IKS akan mencari posisi ya, atau saya akan mencari posisi atau mencari program yang sesuai dengan kemampuan ataupun keterampilan yang saya miliki. Itu saja tentunya saya akan memilih perusahaan yang akan sangat membutuhkan mahasiswa dengan keahlian tersebut. Saya itu adalah IKS ya. Nah, itu yang pertama. Karena nanti akan terlepas dalam proses seleksi. Nah, yang kedua, pastikan kalian semua menjalani prosesnya dengan rapi dan percaya diri. Ide-ide yang berkaitan dengan perusahaan yang sedang buka lowongan, misalkan teman-teman yang melamar ke perusahaan yang lain, tentunya pasti akan ada beberapa pertanyaan interview yang berbeda-beda. Disitulah rekan-rekan IKS itu harus belajar, harus mempersiapkan diri agar bisa diterima di perusahaan yang diamalkan. Jadi teman-teman bisa melalui proses seleksi IKSH, apapun jenis metode seleksinya, serta bagaimana menentukan mahasiswa diterima atau tidak. Dari situlah, Sobat IKSH akan dapat melalui proses seleksi dengan baik. Terlepas dari metode seleksi yang digunakan oleh perusahaan atau kualifikasi seperti apa yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Wulan, nanti bisa ditanyakan kepada saya. Nah, satu tip terakhir dari saya untuk mempersiapkan pemagangan ataupun pendaftaran magang adalah pastikan rekan IKSH saat proses wawancara adalah menjadi diri sendiri, diri yang sebenarnya. Karena itulah yang dicari perusahaan. Dan itu akan terungkap saat teman-teman semua menjalani magang atau rekrutmen mahasiswa dalam proses wawancara. Kota magang dan mahasiswa biasanya berbeda-beda. Tergantung seberapa besar IKSH membutuhkan dukungan dari mahasiswa yang akan direkrut. Jadi rekan-rekan, sebelumnya saya sebutkan bahwa saya selalu mengiyakan ada magang dan ada studi independen bersertifikat ataupun internship. Jadi sebenarnya ini adalah program yang mirip, namun ada perbedaan. Jika Anda melakukan magang, Anda akan mengambil posisi magang sesuai dengan magang profesional di suatu organisasi, baik itu perusahaan ataupun IKSH, atau mungkin di perusahaan nirlaba. Jadi melalui magang, teman-teman menjalankan tugasnya sebagai misal desainer ataupun ahli SDM, ahli rekrutmen ataupun yang lain, atau menjalani program sebagai misal sales engineering. Nah, disitulah teman-teman IKSH dalam posisi ini lebih banyak bekerja sambil berkuliah, kemudian mendapatkan pendampingan. Sedangkan studi independen bersertifikat adalah teman-teman akan menjalani sebuah program dan belajar mandiri yang diarahkan oleh IKSH. Kemudian didampingi oleh mentor-mentor profesional. Kemudian setelah itu teman-teman akan diterjunkan di dalam sebuah proyek untuk mengimplementasikan ilmu yang dipelajarinya. Dari situlah teman-teman akan dibimbing, kemudian mengerjakan proyek, bahkan sampai ke showcase ataupun buat prototipe dari apa yang telah mereka pelajari. Selain itu, IKS menyediakan satu atau dua sertifikat training yang akan kita berikan kepada mahasiswa yang mendaftar program SIP ataupun partnership internship yang ada di IKS. Yang pertama, IKS akan bertindak sebagai host, sebagai sebuah perusahaan yang akan menyediakan pendidikan, pelatihan, maupun sertifikasi. Selain itu, sertifikasi juga akan divalidasi oleh AWP Academy yang dipimpin oleh PT FPSP Indonesia. FPSP Indonesia akan menggunakan posisinya untuk memberikan sertifikasi yang relevan, yang valid, yang akan divalidasi secara sah bahwa sertifikasi yang dilakukan ini merupakan sertifikasi yang betul-betul ada, sertifikasi yang betul-betul berkualifikasi, yang betul-betul berkompeten. Maka dari itu, program magang dan studi independen bersertifikat akan mendapatkan penawaran inklusif, sertifikasi Associate with Planner selama 2 hari, dan mendapatkan e-certificate
lifetime access MyEFP Syariah dan keanggotaan ataupun gelar AWB Syariah. Jadi melalui program MSIB ini, seorang mahasiswa tidak hanya akan mendapatkan pengalaman belajar, pengalaman bekerja, namun ia akan mendapatkan nilai yang lebih, nilai yang tidak akan ditemui oleh orang lain di perusahaan yang lainnya. Jadi bisa saya katakan bahwa training certificate ini merupakan salah satu golden ticket yang akan diterima oleh mahasiswa. Jadi, jika magang lebih banyak bekerja atau menjalankan tugas sebagai profesional, jika studi independen bersertifikat, Anda akan belajar secara mandiri dan didampingi oleh seorang mentor. Kemudian Anda akan mengimplementasikan pembelajaran ke dalam sebuah proyek. Tentunya skill akan dikembangkan dalam studi independen bersertifikat ini. Merupakan skill masa depan yang hanya akan didapat melalui MSIP, IKSR, atau internship partnership. Oleh karena itu, dapat beberapa peluang ataupun nilai yang akan didapatkan oleh rekan-rekan IKSR. Yang pertama, tadi adalah training certificate yang akan diberikan dua perusahaan besar, IKSR dan AWB Academy. Yang selanjutnya adalah mahasiswa akan mendapatkan keberlanjutan karir. Bagaimana sebuah peluang itu, peluang yang besar akan dia terima sebagai karyawan di tempat magang. Yang selanjutnya adalah koneksi. Mahasiswa atau rekan IKSA juga akan dapat berjejaring dengan pihak yang relevan dengan karir pilihan. Bila ada seorang yang memiliki kemampuan ataupun keahlian di bidang SDM, nanti Anda akan selalu bertemu dengan saya, karena saya yang seseorang yang akan memimpin keberlanjutan ataupun proses bisnis yang berkaitan dengan manajemen SDM di IKSR. Bila Anda memiliki keahlian di bidang ekonomi Islam, pastinya Anda akan selalu memformulasikan proyek-proyek, memformulasikan strategi yang tepat, strategi yang sesuai dengan ekonomi syariah yang ada saat ini, dan tentunya itu akan selalu bertemu dengan pimpinan, dengan direktur kita, Ibu Irma Andrian Tias. Sehingga kalian akan mengalami yang namanya keterlibatan proyek. Keterlibatan proyek ini merupakan pengalaman kerja yang berharga yang akan digunakan setelah lulus dari universitas. Maka dari itu saya katakan ini merupakan sebuah peluang ataupun nilai tambah yang akan kalian dapatkan. Yang terakhir, aspirasi menjadi aksi. Apapun yang ingin kalian tanyakan, apapun yang sudah ada di benak kalian, yang ingin kalian implementasikan, sudah bukan menjadi sebuah mimpi. Kesempatan yang ada ini adalah kesempatan untuk masuk ke dalam jalur karir yang diinginkan. Maka dari itu, seperti yang saya ungkapkan tadi, IKSR memiliki 3 komponen program: bootcamp, study, project, ataupun internship. Kalian bisa memilihnya dengan bebas, sehingga mendapatkan pengalaman mengimplementasikan ilmu sesuai standar industri dan mendapatkan ilmu praktis serta sertifikasi yang sesuai kebutuhan. Jadi fokus kita dalam studi independen bersertifikasi, saya lanjut, adalah kemampuan ataupun keterampilan yang berkaitan dengan misalnya teknologi digital, ataupun kecerdasan buatan, ataupun big data, ataupun desain metafase. Kemudian dengan program yang ada dan dengan fokus yang ada, teman-teman bisa menimba ilmu tidak hanya bermanfaat untuk saat ini, akan tetapi akan bermanfaat untuk teman-teman IKSA semua setidaknya 10 hingga 15 tahun mendatang. Teman-teman, apa bedanya program MSIP IKSA ini dengan program magang yang ada sebelumnya yang teman-teman sudah pernah mendengarnya? Ada perusahaan yang mengadakan magang sendiri, ada dari kementerian, perusahaan swasta, mungkin organisasi yang mengadakan magang, entah bekerjasama dengan kampus, atau teman-teman mencari sendiri. Jadi ini yang sudah saya amati sejak 1 dekade ke belakang ya. Teman-teman semua biasanya magang itu dilakukan secara mandiri, atau teman-teman mendapatkannya di tempat lain, teman-teman di drop, dan teman-teman ditempatkan di perusahaan lalu ditinggal pergi. Itu sebuah masalah. Setidaknya biasanya mereka akan 1 atau 2 hari ditemani lalu ditinggalkan. Betul begitu, bukan?
Nah, di program IKSA ini, MSIP IKSA, kami pastikan internship ini akan bermanfaat maksimal, sehingga teman-teman akan mendapatkan mentorship yang profesional. Jadi teman-teman akan sangat terbantu dan terarah karena apa? Karena apa adanya? Karena ada potensi keselarasan yang ada. Jadi kita tidak ingin semua mahasiswa kita mengikuti program tersebut dan mendedikasikannya seluruh semester yang ada, satu semester pada program ini, namun nantinya akan mendapatkan hasil nilai yang buruk, misal C. Tentunya akan berdampak buruk pada nilai akademik yang kalian semua lakukan. Oleh karena itu, kami mewajibkan agar seluruh komponen yang ada di GSA ini dapat memberikan seorang mentor profesional yang akan mendampingi teman-teman. Jadi teman-teman semua dari arahan yang ada, menjalani program magang yang baik, tapi juga harus berprestasi tentunya. Artinya nilainya juga harus bagus. Selain itu, jadi di sini kami mensyaratkan satu orang mentor hanya bisa mendampingi setidaknya 10 mahasiswa untuk magang atau maksimal 20 mahasiswa untuk studi independen bersertifikat. Yang pertama, terkait dengan profesional. Yang kedua adalah kami meminta agar seluruh komponen yang ada di IKSA ini dapat merancang dan membuat desain pemrograman yang memberikan kesempatan bagi Anda untuk mempelajari setidaknya 5 keterampilan baru. Jadi teman-teman jika melalui program ini kemudian hanya mendapatkan 1 atau 2 skill saja, nanti bisa dilaporkan khususnya kepada saya. Jadi selain itu, saya akan memberikan laporan kepada penyelenggara bahwa ataupun mentor yang terkait bahwa memang rekan-rekan ini membutuhkan skill yang dibutuhkan. Maka dari itu melalui studi project ataupun internship, teman-teman dengan bebas meminta ataupun berkesempatan untuk mengimplementasikan apa yang sudah dimilikinya. Jadi bila yang tentunya juga akan terjun ke lapangan. Jadi teman-teman akan mendapatkan itu untuk yang kedua kalinya. Nah, yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan sertifikat tingkat industri di akhir program. Sertifikat iya, ada 3. Nanti ya, harapannya teman-teman tidak hanya menggunakan sebagai syarat administrasi di kampus untuk meningkatkan nilai akademik, tetapi juga teman-teman bisa menggunakan itu sebagai referensi ketika teman-teman lulus, kemudian ingin mendaftar di industri yang relevan dengan skill yang teman-teman telah dapatkan. Nah, yang selanjutnya, tapi ini bukan yang terakhir ya, teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk direkrut langsung di IKSA. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman akan mendapatkan golden ticket ya. Golden ticket ini teman-teman semacam sudah melakukan sebuah booking di IKSA. Jadi sebelum lulus di semester yang teman-teman lakukan saat melakukan magang, bila teman-teman melakukan ujian dan yakin skornya antara 500 sampai 100, posisi yang bisa teman-teman dapatkan yaitu, oh ya, saya lulus dan saya sudah diterima di PTX, saya sudah lulus, saya sudah menerima biaya. Nah, ini yang menarik dari Golden Ticket, dari sertifikat yang ada. Jadi di sini tidak hanya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk belajar di luar kampus, tapi juga mendapatkan kesempatan untuk direkrut ulang setelah teman-teman lulus di IKSA. Jadi kalau teman-teman sudah direkrut, teman-teman sudah bisa bekerja di IKSA secara full time. Jadi itulah beberapa keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan di program ini, internship project, yang tidak akan didapatkan di program magang lainnya. Sebelum saya akhiri, saya ingin menjelaskan secara singkat
tentang pilot project yang dimiliki IKSH. Ini merupakan salah satu kesempatan untuk teman-teman untuk melakukan program yang ada melalui pembelajaran agile project yang tadi. Jadi teman-teman harus bisa secara cepat, secara lincah mempelajari pilot project apa sih yang dimiliki oleh IKSH. Tentunya IKSH memiliki 3 pilot project yang dilakukan selama ini. Yang pertama adalah seminar, talk show, dan short seminar. Kita akan bagi ke 2 kategori. Seminar dan talk show akan kita lakukan secara online ataupun daring maupun luring. Kan tetapi khusus untuk short seminar, pilot project yang ini akan kita lakukan secara berkala, setidaknya minimal 2 kali dalam seminggu. Kita akan melakukan melalui daring, bisa melalui Instagram, ya Ulan, bisa melalui live IG ataupun Zoom ya, ataupun platform media sosial yang lainnya, misal YouTube. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bulan ya. Oke, jadi teman-teman, saya pernah mengingat suatu cerita dari mentor saya. Jadi bayangkan beberapa tahun ke depan, semua mahasiswa yang ada, teman-teman, akan menghadapi air tenang yang ada di kolam. Tetapi teman-teman juga akan menghadapi lautan luas penuh dengan air, penuh dengan ketidakpastian, kedalaman yang tidak kita tahu. Tantangan apa yang akan datang? Cuacanya apakah akan baik-baik aja atau akan penuh dengan badai yang penuh ketidakpastian ya. Bagaimana teman-teman bisa yakin bahwa nantinya mereka bisa menjalankan kehidupan di lautan ini jika mereka selama ini hanya belajar dengan satu gaya berenang. Oleh karena itu, pilot project ini merupakan salah satu kesempatan untuk teman-teman meningkatkan kompetensi yang ada. Bila 5 bisa jadi 10, bila 10 bisa jadi 15. Nah, program MSIP IKSH atau Partnership Internship yang ada ini akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mendapatkan gaya berenang baru. Gaya berenang baru ini akan memungkinkan teman-teman atau sobat IKSH untuk menghadapi kedalaman yang ada, ketidakpastian yang ada, atau bisa kita katakan VUCA. Dan oke, rekamannya sudah nyala kembali. Jadi sebagai kesimpulan, teman-teman harus bisa menyempatkan waktunya untuk mengikuti program MSIP IKSH ataupun internship project yang ada, sehingga teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan yang dimiliki, agar seperti yang saya katakan tadi, bila kalian telah lulus, kalian lepas di kehidupan lautan yang sangat luas, dengan volatilitas yang tinggi, ketidakpastian uncertainty yang tinggi, ambiguitas ataupun kompleksitas yang sangat tinggi. Jadi teman-teman bisa dengan mudah menghadapi permasalahan yang ada. Jadi itu aja dari saya. Pada intinya, tetap melangkah ke depan dan melangkah penuh dengan semangat bersama inspirasi keuangan syariah. Itu aja dari saya, Bulan. Selanjutnya penjelasan mengenai slide setelah ini saya berikan kepada Bulan. Oke. Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya yaitu tentang servis konsultasi yang akan diberikan oleh IKSH. Di sini ada talent mapping ST30, in-house and group financial training, workshop AWP Syariah, one-on-one financial consultation, and content creation management. Jadi untuk talent mapping ST30 ini berhubungan dengan mengetahui karakter kita, bagaimana kita akan mengetahui karakter atau kepribadian kita melalui talent mapping assessment yang akan diadakan oleh IKSH. Jadi nanti ada servisnya TMA dan juga ada in-house and group financial training. Jadi akan diadakan sebuah grup yang akan dilakukan financial training dan juga ada workshopnya tentang AWP Syariah.
ada one-on-one financial consultation. Jadi akan satu orang yang akan dikonsultasikan, yang akan konsultasi dengan financial advisor kita, dan juga ada content creation management. Jadi di IKSH ini bisa kita untuk memanajemenkan tentang konten kreator untuk kontennya. Next slide, Pak, mungkin. Ya, mungkin saya tambahkan ya. Oh iya, mungkin bisa ditambahkan oleh. Jadi perbedaan yang ada, saya tambahkan mengenai perbedaan yang ada. Apa sih perbedaan? Tadi kalau saya bilang ada talk show, ada seminar. Kalau kita bicara talk show itu dilakukan oleh setidaknya maksimal 35 peserta dengan durasi maksimal 60 menit. Namun, bila kita bicara sebuah seminar itu bisa dilakukan dengan peserta tidak terbatas, bisa di atas 35, 100, bahkan 500 atau 1000, tidak masalah. Dengan durasi maksimal 120 menit. Di situ, audien, partisipan yang ada akan mendapatkan satu presentasi yang berkaitan dengan literasi keuangan, khususnya mengenai perencanaan keuangan ataupun perencanaan kekayaan ya Ulan. Seperti yang sudah kita paparkan yang ada di slot seminar yang kita miliki atau online kelas slot seminar, ataupun melalui program yang lainnya, misal talent mapping. Talent mapping ini saya jelaskan yang tadi belum ada. Talent mapping ini betul. Talent mapping ini memang untuk kita bisa mendapatkan sebuah layanan ataupun sebuah program di mana kita akan menemukan minat bakat yang kita miliki. Namun harus dibedakan menjadi dua kategori. Talent mapping assessment sendiri, strength typology 30 itu juga sendiri. ST30 ini akan selalu kita promosikan, akan selalu kita berikan kesempatan kepada partisipan saat kita melakukan seminar ataupun talk show yang dilakukan secara daring ataupun luring. Selain itu, kalau kita bicara in-house training ataupun group financial coaching ataupun group financial training, seorang mentor ataupun advisor ataupun konsultan yang ada di IKSH akan memberikan suatu pelatihan. Bisa itu dilakukan secara separuh hari, half day, ataupun full day. Nah, mengenai jadwal yang ada, rekan-rekan IKSH bisa belajar melalui jadwal yang ada di Instagram kita. Bisa dilihat di Hackler Story yang ada. Selain itu, program workshop IWP, program ini kita laksanakan setiap minggu di hari Selasa dan di hari Rabu. Jadi itu aja yang saya tambahkan. Ada yang ketinggalan, Ulan? Sepertinya one on one ya, one on one belum saya tambahkan. Saya tambahkan lagi ya, one on one financial consultation ini dibagi dua kategori. Ada financial coaching, ada financial clinic. Financial coaching akan dilakukan dengan durasi maksimal 30 menit, sedangkan financial coaching seorang mentor konsultan akan memberikan pengarahan laporan keuangan, pembacaan laporan keuangan, memberikan aset keuangan dengan durasi maksimal 60 menit. Jadi itu aja dari saya, Ulan, tambahannya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin saya ingin bertanya, dan juga mungkin mewakili teman-teman jika ada yang bertanya seperti yang saya tanyakan. Untuk masalah jurusan nih, Pak. Nah, untuk jurusan yang bisa daftar untuk internship partnership ini jurusan apa aja ya, Pak? Kalau boleh dijelaskan. Betul. Untuk beberapa posisi jabatan, kita akan memilih kandidat itu melalui, bukan melalui ya, dengan persyaratan mereka ada di sebuah fakultas ekonomi bisnis atau bisnis ekonomi. Jadi mereka yang ada di fakultas bisnis ekonomi seperti ekonomi Islam, manajemen akuntansi, keuangan Islam ataupun yang lainnya yang berkaitan dapat mendaftarkan dirinya untuk mengikuti program MSIP. Namun untuk program yang programnya general yang umum itu
program yang umum ya, semua orang itu bisa mendaftar dari jurusan apapun. Kalau kalian ada di bidang UI, UX misalnya, ataupun di bidang sistem informatika, telekomunikasi, atau apapun itu. Maka dari itu, tadi saya sudah katakan, kami akan menerima dari setiap multidisiplin ilmu yang ada. Jadi semuanya itu bisa, namun harus dipastikan apakah rekrutmen yang dibuka ini rekrutmen yang khusus ataupun rekrutmen yang memberikan syarat kualifikasi yang bisa diterima oleh semua jurusan. Itu, Len. Oke, baik Pak. Berarti kalau misal memenuhi syarat, sebenarnya jurusan apapun bisa ya Pak untuk bergabung. Ya, Nah, betul. oke. Nah kan Karena memang ada kualifikasi dasar dan kualifikasi khusus. Kualifikasi dasar ini akan saya bagi dua. Kalau memang itu membutuhkan fokus yang sangat tinggi, maka saya akan berikan pada kualifikasi dasar bahwa saya akan menerima mahasiswa yang ada di program manajemen ataupun program ekonomi Islam. Tapi kalau memang itu bisa dilakukan oleh mahasiswa di jurusan lain, misal untuk jabatan atau posisi tim pemasaran, tim sales, ataupun tim yang lainnya yang terkait, saya akan mengatakan bahwa pada kualifikasi dasar itu bahwa jabatan ataupun lowongan ini terbuka oleh siapapun jurusannya, apapun jurusannya itu bisa mendaftar. Gitu, Len. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya ingin menanyakan lagi, kan tadi untuk programnya ada tiga, ada bootcamp, ada studi project, dan juga ada internship. Nah, kalau misal saya ikut yang bootcamp, itu kan 1 bulan. Lalu misal saya ingin melanjutkan lagi, apakah boleh perpanjangan ke studi project atau harus di awal kalau 1 bulan 1 bulan, kalau yang kita ambil yang 6 bulan gitu, atau bisa diperpanjang lagi Pak? Tidak. Karena sebuah perusahaan itu harus menjunjung tinggi sebuah integritas. Jadi setelah rekan-rekan semua melakukan pendaftaran, kami akan melakukan sebuah metode rekrutmen ya tentunya. Kami akan menyaring apakah seorang mahasiswa ataupun kandidat yang mendaftar itu sesuai dengan program yang kami miliki, apakah bootcamp, studi project, ataupun internship. Jauh sebelum itu, saya juga akan memberikan satu kesempatan untuk kandidat ataupun rekan-rekan IKSA ini melalui satu tahapan pretest ya. Pretest ini akan saya lakukan melalui asesmen strength typology 30. Asesmen yang paling ringan sebelum asesmen selanjutnya. Misalkan asesmen wawancara, ataupun asesmen kuesioner, ataupun yang lainnya. Seperti itu ada di tahap yang paling ringan. Jadi mereka akan saya nilai, saya akan memberikan appraisal, penilaian singkat, apakah seseorang ini cocok untuk mengikuti study project, apakah orang ini memiliki kemampuan yang bisa bertahan lebih lama, apakah dia bisa melakukan sebuah project ini selama 6 bulan, 12 bulan. Tapi keputusan akhirnya ada setelah saya memberikan sebuah wawancara. Jadi keputusan yang dibuat itu tidak bias. Dan keputusan itu ada keputusan yang bijaksana. Itu, Lan. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin Ada yang lain, Lan? pertanyaan terakhir saya, dan juga Ya. mungkin bisa sebagai penutup, gimana nih Pak cara untuk daftar atau untuk join di internship partnership PT IKSH ini? Oke. Ya. Oke. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mulan, bagaimana kita bisa mendaftar internship, partnership, ataupun MSIP Kampus Merdeka di IKSH. Tentunya kalian harus tentukan dulu lajunya, tentukan niatnya. Nah, jadi bila sudah ditentukan, maka dari itu kita bisa terkoneksi dengan baik.
kita bisa melangkah ke depan dan melangkah dengan penuh semangat ya. Tentunya bersama IKSH. Teman-teman bisa registrasi melalui www.linktree/pt.iksh. Di sana teman-teman bisa memilih program yang rekan-rekan inginkan. Tetapi tolong dipilih atau diklik tombol internship ya. Nah, setelah itu rekan-rekan akan mengisi sebuah kuesioner pretest pertama. Nah, dari pretest pertama itu nanti akan ada pretest kedua ST30, lalu ada tes yang sesungguhnya, kuesioner lagi, akan ada wawancara di bagian akhirnya. Seperti itu, Bulan. Jadi, yang pertama bisa melalui website di yang tadi linktree.pt/IKSH, ataupun teman-teman bisa submit application letter, CV, lalu dokumen administrasi yang berkaitan, misal ijazah, transkrip. Kalau ijazah belum ada, bisa transkrip. Kalau transkrip belum ada, bisa resume sekaligus dengan sertifikat yang berkaitan dengan jabatan yang dibuka, lowongan yang tersedia. Atau rekan-rekan juga bisa submit application letter itu melalui WhatsApp. Bisa ke nomor 0851 7325 5218. Admin akan selalu standby di hari kerja dari pukul 8 sampai pukul 5 sore. Itu, Len. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita cukupkan segitu dulu untuk penjelasan tentang internship dan partnership PT IKSH. Buat teman-teman yang ingin bergabung, bisa langsung klik link di bio Instagram kita di @pt_iksh atau hubungi langsung WhatsApp di nomor 081 7325 5218 itu ya Pak. Oke.